Halo Brosis, selamat datang di videoku lagi, channel yang akan membahas mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Dalam videoku kali ini kita akan membahas mengenai tips cara menentukan sekolah perhotelan yang tepat buat kamu. Nah, dalam menentukan sekolah perhotelan, kita harus tahu ya tips-tips ini. Yang pertama adalah carilah sekolah yang memiliki akreditasi A. Jadi, akreditasi adalah sebuah penilaian yang dilakukan kepada lembaga pendidikan ya, baik itu sekolah maupun kampus. Nah, nilai A, B, dan C itu menentukan bagus tidaknya sebuah sekolah itu. Nah, yang bagus adalah kalau akreditasinya A. Jadi, pilihlah sekolah perhotelan yang memiliki akreditasi A. Yang kedua, carilah sekolah tinggi atau sekolah perhotelan yang dia bisa memberikan 2 kali magang atau lebih ya. Karena kita di sekolah perhotelan itu sangat dituntut untuk bisa praktik, bukan teori saja ya. Jadi kalau memang betul sih, kalau di sekolah perhotelan itu memang rata-rata akan 70% praktik, 30% teori. Maka dari itu, carilah tempat kuliah atau sekolah yang bisa memberikan kalian magang minimal 2 kali. Yang ketiga, carilah sekolah perhotelan atau perguruan tinggi perhotelan yang dia banyak kerjasamanya, baik di dalam maupun luar negeri. Kalau aku di kampusku dulu, kampusku tuh bekerja sama dengan dalam negeri cukup banyak, juga luar negeri cukup banyak ya. Nah, banyak sekali teman-temanku yang akhirnya juga pergi ke Jepang, pergi ke Thailand, pergi ke Korea, juga ada yang pergi ke Malaysia, yaitu adalah bagian dari kerjasama. Jadi kalau kita bisa memilih tempat sekolah yang tepat, maka kita juga akan berpeluang untuk bisa magang di luar negeri, di tempat-tempat yang menjalin kerjasama dengan kampus kita, kayak gitu sih. Yang keempat adalah carilah sekolah perhotelan yang dia sudah memiliki nama atau reputasi baik. Supaya apa? Karena kalau dia memiliki nama atau reputasi baik, maka kita akan lebih mudah diterima di tempat magang atau di tempat kerja. Kayak aku dulu di kampusku, karena kampusku memiliki reputasi baik, jadi aku sangat mudah ya ketika aku memasukkan CV ke salah satu tempat magang, langsung diterima, nggak pakai panjang lebar, langsung besok mas sudah siap masuk. Jadi menurut aku dengan adanya reputasi kampus yang baik atau nama baik dari kampus itu sendiri memudahkan kita untuk cari tempat magang, bahkan juga untuk mencari pekerjaan nantinya. Yang kelima adalah cari tempat kuliah yang bisa fleksibel waktunya. Contoh aja, waktu aku di kampusku dulu, aku tuh suka banget ya ganti kelas. Karena di kampusku itu bisa banget untuk kita kalau misalkan ada pekerjaan atau nggak bisa masuk waktu hari Senin, kita bisa pindah ke hari Selasa. Ganti kelas ke kelas yang lain dengan mata kuliah yang sama. Jadi kalau misalkan aku hari event hari Selasa, Rabu, Kamis, itu aku ada event di mana aku casual di hotel. Maka misalkan aku hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kelas, aku bisa ganti di hari Jumat dan Sabtu dengan ikut kelas lain. Jadi itu menyenengin banget ya. Jadi justru di situ akhirnya aku bisa kuliah sambil kerja. Yang keenam, saran dari aku pribadi adalah cari tempat kuliah yang alumninya itu sudah banyak berhasil dan sukses. Kenapa seperti itu? Karena menurut aku dengan adanya alumni yang berhasil dan sukses itu membuat kita makin terpacu semangat, dan kita melihat bahwa ternyata sekolah kita ini sekolah yang oke, sekolah yang bagus. Walaupun itu tidak serta-merta menjadi jaminan ya kita akan berhasil, tetapi paling tidak itu akan menjadi sebuah acuan bahwa banyak lulusan dari kampus tersebut yang berhasil. Seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, ini tidak bisa dipungkiri dan nggak bisa dibohongi, adalah cari yang sesuai budget kamu. Jadi jangan pernah muluk-muluk ya. Kalau kalian sekiranya tidak memiliki uang, tidak bisa mendapat beasiswa, atau kalian sendiri kesulitan dalam hal ekonomi, jadi lebih baik carilah kampus yang sesuai budget kalian. Yang paling tidak kamu di situ bisa belajar, bisa bertekun, dan kamu bisa meraih mimpimu di situ. Jadi sekolah perhotelan ini juga dananya itu waktu masuk mungkin murah, per semester murah, tetapi waktu kita praktek, waktu lain-lainnya itu mungkin bisa jadi mahal ya, dan itu dananya bisa membengkak. Jadi pastikan semuanya sudah dihitung baik-baik sebelum kalian masuk ke sekolah perhotelan ya. Thank you banget buat kalian yang udah ngikuti video ini. Jangan lupa untuk kalian komen, like, dan subscribe video ini.
Serta kalau kalian punya saran dan masukan, tulis di kolom komentar ya. Di situ aku akan baca, dengerin, dan kalau kemungkinan kalian punya requestan video yang ingin dibuat, aku siap buat juga. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.